Pada zaman dahulu kala, siput belumlah memiliki rumah seperti yang kita kenal sekarang. Hari sangat terik, siput pun sangat kepanasan karena tidak memiliki pelindung. Ketika turun hujan, siput pun basah kuyup dan kedinginan. Siput yang jalannya pelan mencari rerumputan untuk berteduh. Namun ketika hujan reda, siput pun kembali melanjutkan perjalanan mencari tempat berlindung. Beberapa ekor hewan yang bisa terbang lewat di atas siput. Mereka mengajak siput yang jalannya lambat dan bersusah payah berjalan di tanah yang becek. Tapi siput diam saja, tidak menanggapi ejekan mereka. Siput yang mencari tempat untuk istirahat pun akhirnya melihat sebuah sarang burung yang telah kosong di sebuah dahan pohon. Siput pun berbaring di sarang burung tersebut. Siput sangat bahagia akhirnya menemukan tempat tinggal yang bisa digunakan untuk beristirahat tanpa kedinginan dan kepanasan. Sayangnya ketika siput sedang enak-enaknya tidur, turun hujan disertai angin yang agak kencang. Dengan terpaksa, siput tidur dalam keadaan basah dan kedinginan. Tubuh siput pun menggigil. Di harinya, siput pun kemudian melanjutkan perjalanan mencari rumah yang lebih aman dan nyaman. Setelah lama berjalan, siput mulai kelelahan dan kepanasan. Kemudian siput melihat sebuah pohon besar yang sangat rindang dan banyak dahan-dahannya. Siput pun segera merambat naik ke batang pohon, mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Siput bahagia sekali setelah menemukan lubang yang besar di pohon tersebut. Sepertinya lubang tersebut sangat nyaman sebagai tempat tinggal siput. Setelah berjalan jauh, kepanasan dan kelelahan, siput akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Ketika sedang tidur pulas, siput dikejutkan suara berisik yang sangat mengganggu. Siput melihat keluar dan ternyata seekor burung pelatuk sedang melubangi pohon. Hei siput, sebelum kamu datang ke pohon ini, aku sudah terlebih dahulu datang. Lihat, lubang yang kamu tempati itu, aku yang membuatnya. Burung pelatuk pun melanjutkan melubangi pohon. Siput kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut dan mencari tempat lainnya. Siput menemukan sebuah lubang di tanah. Siput masuk ke dalam lubang tersebut yang ternyata sangat gelap. Belum lama siput masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba sepasang mata menyala dari kegelapan. Hai, siapa kamu? Pergilah, mengganggu tidurku saja. Siput pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan murung. Siput akhirnya sampai di sebuah pantai. Siput tanpa putus asa mencari tempat untuk dijadikan rumahnya. Siput mendekati sebuah batu karang dan melihat banyak lubang. Siput kemudian masuk ke salah satu lubang dan beristirahat dengan tenang. Siput dengan nyaman akhirnya bisa beristirahat. Namun sepertinya siput belum beruntung. Ketika malam tiba, air laut pasang.
Air laut pelan-pelan merendam karang tempat siput beristirahat. Siput yang sangat kelelahan sepertinya tidak sadar kalau dirinya hanyut terbawa air laut. Nasib baik bagi siput, seekor kepiting yang baik hati menolong siput. Hai siput, bangunlah. Kamu tadi hanya di bawah air laut dan terdampar di pantai. Kalau tidak aku tolong, kamu akan terseret ombak lagi dan bisa-bisa dimakan hiu. Biasa aja. Tapi kamu turun dong dari punggungku. Siput pun turun dari atas kepiting. Apa yang kamu cari hingga sampai ke tempat ini, Siput? Siput pun menjelaskan kepada kepiting kisahnya mencari tempat tinggal sampai ke pantai ini. Kasihan juga kamu ya. Seandainya saja aku bisa membantumu. Sudahlah, aku mau pergi mencari makan dulu. Jangan menyerah ya, Siput. Setelah kepergian kepiting, Siput melihat ada ubur-ubur di tepi pantai. Siput pun mendatanginya. Ya, memang rumahku di sini. Jadi wajarlah kalau aku di sini. Kamu sendiri ada urusan apa hingga sampai ke sini? Lagi-lagi, Siput menjelaskan tujuannya mengembara hingga sampai ke pantai ini. Tetapi kali ini kepada ubur-ubur. Kasihan juga ya kamu siput. Aku pun tak bisa menolongmu. Kamu lihat sendiri kan, rumahku adalah hamparan samudra yang luas. Atapku adalah langit yang penuh bintang-bintang. Siput kemudian pergi meninggalkan ubur-ubur. Dia berjalan menyusuri pasir di pantai. Tidak lama Siput berjalan, dia melihat sebuah cangkang kosong yang indah. Siput menunggu beberapa saat. Ternyata tidak ada hewan di dalam cangkang. Siput segera masuk ke dalam cangkang. Sepertinya Siput punya ide yang sangat menarik. Siput ternyata memasang cangkang itu di punggungnya. Siput merasa cocok dengan cangkang tersebut. Cangkang tersebut selain indah juga sangat ringan. Siput pun mencobanya sambil berjalan. Akhirnya Siput menemukan rumah yang selama ini diidam-idamkannya. Sebuah cangkang yang indah dan ringan serta nyaman. Cangkang tersebut bisa dibawa Siput kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak perlu mencari tempat untuk berteduh. Sejak itulah Siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang.